ini kita punya kita. Kemudahan Impor terhadap ekspor. Tujuan ekspor. Tujuan ekspor. Masuk. Lembar itu. Sekalian lo, nanti aku pasti minta tarifnya lo dari masing-masing. Ya Om, bisa ya? Nanti ya, penyusul buat Pegangan kita ini. custom kok. Digital. Alurnya ya kayak gitu. SP apa? SPTNP. Cocok dari tutor nih, tulisannya juga jelas. Udah ini, beliau ini udah terlatih, Iya. udah pengalaman loh. Harus Dosen puluhan puluhan ini tahun. enggak gatot ya. Saya aja yang nggak berani, gemeter. Lo nggak tahu tuh jadi ngeledek nanti disuruh maju lo masukin. Biarin aja kagak. Udah masukin yang gitu kan? Yang gitu. TNPB kalau saya. OB23 nggak? OB23. Ya kan itu nggak usah dimasukin ya. Jadi kita masukin di sini. TPJK udah nggak main ya Om? Ya? Nah, Itu masih. Ini masih ada PPJK. Tapi nggak ada kan? berangkat. Kita KB Notul SPTNP OB23. OB23. Wah sebentar. PPJK BT OB23. TPS. TPS main nggak sih Om? TPS bisa, cuman yang namanya TPS, nah yang namanya gudang berikat, kayak gini bisa nih. Cuman ini kita betul-betul selektif. Oke. Nanti alurnya ada. Oke. Pelan-pelan. Dari sekian ini kita lebih cenderung ke yang ini. Berarti itu yang ditandain yang resikonya minim dan Yang ini memang SOP tidak. oh Tidak ada. Ini tidak ada di SOP. Ini ada, cuman sekarang kan PPJK sudah tidak ada. oke siap. Oke. Mau Om gitu. Kita kembali ke kita ya. Sip, kalau sudah bicara kita, alurnya ini mana yang kita jual kayak gini, ini sebetulnya lebih apa namanya, lebih ini lagi. spesifikasi ya. Lebih spesifik. Jadi kalau bicara kita sebetulnya, katakanlah ini alurnya nih. Ya. Perusahaan ABC. Nah, mereka dapat fasilitas, minta kemudahan fasilitas untuk kita. Nah, pada saat mereka mendapat kemudahan dari bea cukai untuk industri sepatu ya Pak ya. Langsung merek Adidas. Material bahan baku umumnya kan ini dari Korea. Mungkin bisa juga dari Cina, Amerika, Jepang. dari itu bisa. Dan mereka juga nanti akan mengekspor lagi ke Eropa. Reekspor. Jadi pada saat masuk ke Indonesia impor,
impor material masuk ke Indonesia. Di port itu, di pelabuhan di Indonesia, Rio, akan ditanyakan, pakai jaminan apa? Tunai, BG bank, atau Custom. custom, atau whitelist. Oke. Whitelist Whitelist Perusahaan-perusahaan yang jaminan betul-betul corporate ya? bisa jaminan corporate, bisa jaminan kayak personal garanti. Memang ini Perusahaan-perusahaan besar itu berarti ya. Ada, Oh, ada ya. ya. Yang udah punya nama lah Cuma ibaratnya. sebagian sedikit aja. Nah, ini sedikit. Mm-mm. Dan semua bea cukai menerima perusahaan status whitelist, corporate garanti maupun personal garanti. Yang udah existing aja biasanya ya. Nah, ini umumnya kayak Sampurna pasti dapat. Sampurna, Udah garam ini pasti dapat. Gudang Garam, Jadi kita nggak laku jualan ekspor. Ini nggak bisa di perusahaan. Ya. Ya bisa. Custom Bond BG aja ya. Enak. Oke, masuk ke Indonesia karena untuk proses industri bahan baku keluar dari bea cukai masuk ke area industri ini. Nah, di industri ini barang material ini tadi diproduksi. Nah, ini diproduksi. Artinya diolah menjadi barang jadi. Oke, setelah menjadi barang jadi dalam bentuk sepatu, ini nanti ini akan diekspor kembali ke Eropa. Itu stripnya 3 Pak kalau digas Pak. Hah? Stripnya 3 Pak. Itu Jangan tali dua. Pak itu. Oh, Kan Adidas talinya, yang sekarang kan ya. masih ada merek kayak kelihatan kan. Iya, iya. Oke, akan diekspor ke Eropa dalam bentuk barang jadi sepatu. Harus diberikan waktu bila mana menggunakan custom bond ini 15 bulan. Harus Jangka waktunya minimum, Ya, Paling lama. paling lama. Oh, maksimum ya, maksimum 15 bulan. Kalau dulu PIB kayak itu berlaku kan setahun, Mm. 12 bulan, diperpanjang 1 tahun lagi misalnya. Sekarang maksimal 15 bulan. Oke. Dan kira belum selesai bisa mengajukan perpanjangan. Walaupun baru setahun tapi diperpanjang lagi boleh. Ya udah sepanjang itu tadi. Tim dia cukai biasanya masuk. Oke. Oke, satu setelah diekspor, kewajiban mereka menyampaikan laporan ekspor ke bea cukai kaitannya dengan ekspor barang. Laporan ekspor. Nah, di sini yang disebut BCLKT 01. Formnya. Bea cukai laporan keterkaitan 01. Form. Ini wajib mereka menyampaikan. Setelah atau sebelum ekspor? Setelah ekspor. Setelah ekspor. Kalau sebelum mana yang diekspor? Datanya kan data ekspor. Setelah laporan ekspor diterima oleh bea cukai dan dinyatakan clear, nanti BCLKT akan mengeluarkan yang namanya surat tanda terima jaminan close plus sertifikat Asli. Dikembalikan ya. kembali asli. Sertifikat apa tuh? Titik. Sertifikat ini kita Custom dia bond, kan pakai custom custom bond kan? Custom Bond 15 bulan itu. Terus ke sini. Nah, di BCLKT lebih spesifik lagi. Ada yang namanya awal penggunaan material. Katakanlah materialnya 10 yar ya Pak ya. Ya. Nah, terus dipergunakan 9 yar. Menjadi barang jadi ini taruhlah ini 5 piece. Berarti kan masih ada 1 yar. 1 Itu ya, yar. sisa. Nah, sisa. Ini awal ini satu lagi. Nah, ini dalam waktu 15 bulan ini masih ada sisa 1 yar.
ini harus dibayar. Sisa dari produksi ya, Ya, sisa produksi. Ini bayar, itu wajib. Bila mana tidak dibayar, pada saat ini berakhirnya, masih ada catatan seperti ini, akan terjadi pencairan sebesar ini. Sebesar sisa ya. Iya. Sisa. Bukan sebesar nilai Bukan jaminan. sebesar, karena ini kan sudah ada laporan. Seandainya ada force major dari sisanya tersebut mungkin hancur, rusak atau gudangnya Mereka mengajukan permohonan pemusnahan barang. pemusnahan barang dengan bukti-bukti barang itu. Datang juga beasiswanya ya. Yang 1 year ini waste-nya Heeh. besar. Ataukah memang barang jadi cuman ada grade dan lain-lain, Oke. itu harus dimusnahkan. Sehingga ada berita acara di sini akhirnya diabolis. Nah, di situ lah. Biasa penyakitnya di situ. Iya, iya. Di sini. Itu di luar kita ya, itu kewenangan BC ya. Justru itu kita selaku penjamin kita harus tahu. Tahu dulu di situ, Pan. Karena permasalahannya di sini utamanya nanti. Ini di sini nih, ini sebenarnya kunci. Kalau Kunci mereka utama. melaporkan, sebenarnya kita bisa telusuri. Cuman ini teknis sudah masuk. Barang sisa produksi dianggap itu rusak dengan bukti-bukti ternyata dijual pribadi. Nah, itu kan yang jadi permasalahan itu yang terjadi di Semarang kemarin. Kaitannya dengan material ini bahan baku. Ini kan umumnya kan kain ya. Apakah kain, apakah Kapas. bentuknya kan ada tuh lubang-lubang yang Oh iya, ini, tali-talinya. bisa impor. Oke. Atau sponnya, Oke. bahkan mungkin sampai kardusnya. Nah, di sini ini akan kelihatan bahwasanya material ini sendiri ini benar-benar apakah ini kan kaitannya dengan 15 ini per PIB Iya. per masing-masing. Makanya kita butuh lampiran apa sih aju nomor di sini, ajunya katakanlah pengajuannya nomor 518. Nah, pengajuan 508 ini apa aja yang digunakan? Taruhlah di sini ada 15 item barang. Cuman yang dipergunakan untuk menunjang ini belum tentu 15 semua item ini, cuma 3. Berarti yang 12 itu masih ada di stok. Oke. Jadi di BCFKT nanti akan kelihatan. Oh, boleh nanya ya, berarti nilai jaminan itu sesuai nilai barang yang diimpor? Nilai Dikembalikan. jaminan itu tidak. Kalau nilai jaminan itu biasanya kondisinya CF ya Om Gatot ya. Ya. Oke, katakanlah ini 200 juta. Kursnya Om Rudi, tolong dihitung. Nah, di sini BM-nya kan 5%, enggak 200. PPN. Nilai jaminan sesuai sama nilai. 5% dari 200 juta itu nilai jaminan. Oke. Terus PPH. Sesuai dengan kurs yang sekarang. Di PIB. Oke. 5% dari 200 juta. Iya. Oke. Di sini 10 ya Om Rudi. Iya, 10 juta. Oke. Di sini taruhlah enggak. Ini kasar ya karena kalau nyari PPN ini tambah ini Iya, ini banyak. kan kayak Oh, gitu kan. iya. Jadi taruhlah totalnya ini jadi cuma 70 juta. Iya. Di sini di bea cukai di PIB ini akan kelihatan dibayar BM-nya terus dibebaskan dibayar kosong yang dibebaskan karena pakai jaminannya. Ditangguhkan. Nah nilai jaminan ya sebesar ini di sertifikat munculnya ini. Jadi 5% 5% dari barang ditambah apa tadi? PPN, PPN, PPH dibayar, PPH juga. Jadi 10% berarti 20 juta, 30 PPH juta. bayar. bawa bayar. Jadi dimasukkan ke dalam nilai jaminan. Betul. Oke. Bisa parsial nggak misalnya mereka cuma pengen di cover BM-nya doang? PPN yang mereka bayar, PPN yang mereka bayar. Itu tergantung bahwa barang ini katakanlah material ini kena nggak BM. Kalau memang kena mereka harus bayar. Tergantung high score. Oh bukan, maksud saya parsial.
Itu kan kalau Om ceritain 70 juta nilai jaminan itu Global. semua BM, PPN plus PPH di cover pakai custom bond. Kalau PP-nya enggak? Ya, PPH bayar langsung. Bayar Apa yang langsung sendiri? Bayar ke bank. Hanya BM sama PPN aja Ya. di cover. Nah, kalau nanti bicara parsial, sepanjang material ini memang kena tarif, harus kena. Kalau tidak kena, hanya PPN aja. Dan semua barang Enggak, kena semua biaya barang masuk. kena dia masuk. Tergantung my score. Kode HS-nya kan kelihatan. Paham. Katakanlah BM dan PPM kena 70 juta. Itu bagi di sertifikat 70 juta. Karena biasanya nanti kalau dari kita mau ngasih custom itu dapat surat dari BC itu jumlah nilainya semua, maka kita langsung edit ketik Oke, itu Om. semua. Pada saat kapan mereka harus mulai pengajuan buat custom bond? Pengajuan custom bond itu pada saat barang ini mau dilakukan impor. Impor, Masih mereka sudah mengajukan PIB, pemberitahuan impor barang. Jadi barang masih di kapal, on the way sini sudah punya dokumen impor lengkap, Betul. ajukan. Sip, itu. Hanya biasanya mereka kesulitannya diperkirakan katakanlah dari Cina seminggu, ternyata delay. Barang belum nyampe, kita sudah kondisikan sudah jadi dengan kurs 14.000, tiba-tiba minggu depan berubah menjadi kursnya 14.300. Ini harus ganti. Itu teknis ya, Teknis. bos ya. Setiap hari Rabu perubahan kurs dia masuk untuk kepabeanan. Makanya banyak ekspor impor itu bilang ada Rebo hari ekspor Closing. impor. Rebo hari Kamis. eksim. Nah itu. Rebo Kamis hari eksim, ekspor impor. Rebopon apa rebo? Nggak boleh gitu. Wage. Jadi barang mau dikirim dia harus mengeluarkan PIB. Setelah itu nanti dari BC itu keluar tuh notulnya untuk kita buatkan BC-nya. Jadi mereka harus punya PIB dulu ya? Harus mereka. PIB itu kan pemberitahuan impor barang. Oke, paham. Kan biasanya kalau kita ngurusin impor yang pokoknya nggak pakai fasilitas ya, itu ngurusin PIB ya pada saat barang kapalnya sudah mau sandar. Dengan data-data packing list, Nah, Hmm. kalau ini boleh ya kapalnya belum sandar kita ngurus. boleh, cuma resikonya ya itu tadi Ya, takutnya. di situ. Selisih kursnya itu yang ditakutkan. Artinya boleh juga ngurusnya pada saat kapal Sudah mau sandar. atau di Udah sana bisa. atau ya pas lagi rebo-rebonya itulah. Nah, Gitu ya. menurut Pak Sugiono lebih baik saat sandar atau sebelum? Saat sandar lebih baik ya, menghindari perubahan kurs. Itu Itu sebetulnya Teknis ya? di Exim sana Hmm. sendiri. Karena takutnya ada keterlambatan. Hanya kita informasikan bila mana katakanlah di hari Selasa sore mereka mengajukan Mm-mm. masih kurs 14.000. Mm-mm. Ini Selasa sore. Mendingan Rebut besok aja, aja. mendingan besok aja. Oke, siap. Kita terima berkasnya, kita operasikan besok. Nah, gitu, siap. ini kapalnya di Gang Merapat nih udah di pelabuhan tapi belum dapat docking ya kan. Udah ada rebo, udah urus aja gitu loh. Benar ya? Satu. Kalau kita paksakan dengan kurs ini pasti besok berubah. Oke. Bisa lebih, bisa Turun? bisa. Kalau turun kita seneng, kalau naik kita kurang seneng. Susah ngurusnya. Kalau turun, Hmm. karena ini kan belum terbit kan. Iya, PIB-nya belum. Artinya bikin custom bond dulu.